Halo semuanya, welcome back to Tegina Channel. After a while ya, Tegina tidak bikin video dulu karena ya ada satu dan lain hal. Kali ini kita akan coba ngoprek bareng lagi. Tapi kayaknya lebih tepatnya kali ini kita akan bahas teori dulu kali ya. Karena ya setelah sekian lama dan kebetulan topiknya juga biar lebih enak kita bahas dulu teorinya. Jadi ya kali ini kayaknya nggak ngoprek dulu tapi kita ya lagi again kita akan bahas teorinya dulu. Dan pembahasan apa kali ini? Pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang Python. Lanjutin dari episode sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang tipe data dalam Python. Dan oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja lihat ke slide-nya ya. Oke, jadi apa itu tipe data? Sebenarnya di banyak bahasa pemrograman tipe data ini juga ada juga gitu di sana gitu. Nah, di Python sendiri kurang lebih juga definisinya sama dengan bahasa pemrograman yang lain, yaitu adalah tipe data itu sebuah definisi yang akan diberikan kepada sebuah objek agar objek itu bisa menentukan value yang seperti apa yang bisa dia pegang atau representasikan oleh si objek ini. Objek di sini mungkin bisa kita anggap sebuah variabel gitu ya. Nah, ketika kita ingin menaruh nilai kepada variabel tersebut, entah itu teks, entah itu bilangan bulat dan lain-lain, kita harus memberikan tipe data dulu atau mendefinisikan tipe datanya dulu kepada variabel tersebut. Contoh jika bilangan bulat, maka tipe data yang akan digunakan yaitu integer seperti itu. Tadi sempat saya mention juga kalau tipe data ini juga banyak di bahasa pemrograman lain. Tentu saja ada sedikit perbedaan, tapi secara overall sih semua mirip ya, similar lah gitu. Nah, di Python sendiri tipe data itu ada yang memang sudah built-in, yaitu ketika kalian menginstal Python itu udah include library tipe data itu udah ada di situ gitu. Tapi juga nanti ada yang eksternal ketika kalian ingin ada tipe data yang khusus gitu ya, yang eksternal ini kalian harus install atau import library-nya dulu seperti itu kurang lebih. Nah, yang basic-basic itulah yang biasanya sudah built-in dengan instalasi Python itu gitu. Contohnya seperti apa tipe data yang sudah built-in dengan Python? Ya contohnya seperti integer untuk merepresentasikan bilangan bulat, float untuk koma ya, desimal atau pecahan gitu. str itu singkatan dari string, mungkin kependekan dari string, jadi dia untuk value-value yang bersifat teks. Ada list yang semacam deret gitu ya, semacam array gitu, barisan gitu. Ada tuple, ada dictionary yang seperti mapping gitu ya antara key sama value-nya gitu. Direpresentasikan dengan dic, yaitu singkatan sih sebenarnya. Panjangannya dictionary gitu. Kurang lebih seperti itu. Lanjut next slide. Ya, ini tadi yang sempat saya mention di awal ya, bahwa tipe data ini akan menentukan peran dari objek tersebut gitu. Jadi kurang lebih peran yang akan diberikan kepada objek itu nantinya objek itu akan punya karakteristik dalam menyimpan sebuah data, bagaimana cara dia memanipulasi data tersebut dan berinteraksi dengan program lain misalnya kayak gitu. Itu semua bisa terjadi kalau objek tersebut didefinisikan dengan tipe data yang tepat. Kalau kalian ingin berniat memberikan sebuah variabel atau objek dengan value bersifat teks, tapi kalian mendefinisikannya dengan integer, misalnya kayak gitu tipe datanya, yaitu akan terjadi error karena tidak sesuai dengan role-nya gitu. Masa tipe datanya integer tapi value-nya teks kan kayak gitu. Nah, intinya sih setiap tipe data itu pasti punya spesifikasinya gitu, ada propertiesnya, ada metodenya yang
menentukan nantinya itu operasi seperti apa yang bisa dilakukan objek dengan tipe data tersebut gitu. Tipe data ini nanti menentukan objek ini bisa melakukan operasi apa aja gitu dalam program itu. Contoh operasi aritmetik, operasi perbandingan, comparison, misalnya kayak if else gitu, atau melakukan iterasi gitu kan. Kalau kalian menggunakan list misalnya gitu kan, itu bisa digunakan untuk sebagai iterasi juga nantinya gitu di program. Yang intinya sih memilih tipe data yang tepat itu pastinya akan menentukan nih program kalian itu bisa berjalan dengan efisien dan integritasnya tuh bisa tetap ada ketika kalian memaintain datanya gitu. Dan pastinya juga program kalian bisa berjalan dengan akurat, tentunya dengan cara salah satunya itu bisa memilih tipe data yang tepat gitu kan. Kadang kapan kita menggunakan integer dan misalnya float kayak gitu ya, itu menentukan akurasi itu nanti hasilnya, karena float bisa melakukan operasi bilangan pecahan tapi integer tidak kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya butuh perhitungan yang detail misalnya tapi menggunakan integer mungkin jadinya kurang bisa merepresentasikan, karena kalau ingin detail dan ternyata perhitungannya ada koma-koma di belakang itu misalnya cocoknya dengan float kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih penjelasannya. Tapi kalau teman-teman masih pada bingung, mungkin beberapa teman-teman belum familiar dengan pemrograman, ya keep aja dulu pertanyaannya, karena balik lagi ini baru overview. Nanti penjelasan detailnya masing-masing penggunaan tipe data itu seperti apa ada di kesempatan selanjutnya. Oke, next. Oke, di next slide ini ada klasifikasi. Ya, jadi tipe data itu bisa diklasifikasikan dengan berdasarkan banyak cara gitu ya, berdasarkan banyak hal gitu. Ada yang berdasarkan purpose-nya. Tadi contohnya klasifikasi berdasarkan purpose tuh kayak integer untuk bilangan bulat, float untuk bilangan desimal atau pecahan gitu, list untuk menyimpan array dan segala macam. Lalu juga bisa diklasifikasikan juga berdasarkan data structure-nya. Oh, data structure-nya yang ini tuh pembagiannya seperti ini gitu. Nanti kita bahas lah selanjutnya ya di slide selanjutnya. Lalu juga berdasarkan sources-nya, berdasarkan mutability dan berdasarkan orderability. Tentunya yang tertulis di sini belum semua ya, karena klasifikasinya tuh ya bisa banyak, itu tergantung mau pembahasannya atau konteks pembahasannya tuh mau berdasarkan apa gitu. Dan menurut saya sih klasifikasi ini ya bukan key fokusnya lah, maksudnya dalam belajar tipe data ini, karena Etienne juga kita membicarakan hal yang sama, membicarakan integer, membicarakan tadi misalnya float atau string atau yang lainnya gitu, atau mungkin yang custom tipe data, bukan custom yang mungkin sebutannya yang eksternal gitu, tipe data misalnya yang dari teman-teman yang menggunakan Python untuk keperluan data scientist gitu, library Panda, pasti ada variabel-variabel yang eksternal yang memang ada dalam library Pandas gitu ya, cuma ada di situ gitu. Kalau misalnya kalian belum install atau import library-nya, kalian nggak bisa menggunakan tipe datanya gitu. Ya, tapi poinnya adalah kita di sini kan key fokusnya ke tipe datanya ya. Untuk klasifikasinya sih ya tergantung konteks obrolan aja sih sebenarnya, nantinya itu pembahasannya mau berdasarkan apa gitu klasifikasinya ya. Dan pastinya tadi balik lagi ya, ini walaupun saya tulis 5 di sini, tapi bukan berarti cuma 5 ya, itu bisa tergantung obrolannya, tergantung pembahasannya gitu. Ini contoh aja, bisa klasifikasinya ada 5 gitu, berdasarkan purpose, berdasarkan data structure, berdasarkan sources, berdasarkan mutability atau orderability, dan juga orderability maksudnya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud dengan klasifikasi ini ya berdasarkan tujuan, bukan berdasarkan tujuan, maksudnya berdasarkan apapun, bisa tergantung konteks pembahasannya. Misalnya di slide selanjutnya itu klasifikasi berdasarkan purpose atau tujuan awalnya itu apa nih.
Misalnya integer, float, ada ataupun kompleks, itu tuh tipe data yang dikategorikan untuk tujuan nilai-nilai yang bersifat numerik. Nah, untuk yang bersifat teks menggunakan string, yang bersifat sequence urutan gitu menggunakan list, bisa tuple, bisa range. Bedanya apa? Nanti ada pembahasannya lagi detailnya ya, sabar teman-teman. Lalu ada juga boolean. Boolean ini untuk keperluan switching ya. Nilainya cuma ada dua binary, yaitu 0 sama 1 atau true atau false kayak gitu ya. Set himpunan, ada pemetaan, mapping maksudnya dictionary, ada tipe data khusus yaitu non. Dalam Python ini cuma ada di Python sih kalau non ini. Maksudnya mungkin fungsi dari tipe data yang mirip dengan Python ada juga di bahasa pemrograman lain, tapi namanya bukan non gitu. Ini non ini cuma ada khusus terminologi di Python, kurang lebih kayak gitu. Oke, next slide. Nah, dan ini di slide ini nih klasifikasi kalau berdasarkan data structure-nya. Kalau berdasarkan data structure, ada dua klasifikasi atau kategori besar, yaitu primitive dan containers. Primitive itu ya kayak integer, float, kompleks, ya, string, boolean, dan lain-lain tuh bisa kalian lihat sendiri. Lalu containers itu maksudnya kayak untuk sebagai media storage gitu, media penyimpanan gitu. Biasanya tuh tipe datanya contohnya kayak list, tuple, range, karena tipe data list memungkinkan sebuah variabel atau objek itu bisa menampung lebih dari satu value gitu. Jadi karena menampungnya lebih dari satu nilai, kesannya itu sebagai bisa dianalogikan kayak containers gitu loh. Nah, kalau yang primitif itu ya biasanya objeknya cuma menyimpan satu nilai doang, integer, bilangan bulat, ya cuma satu bilangan bulat doang yang bisa disimpan, yaitu misalnya 10 ya disimpan 10 kayak gitu. Kurang lebih seperti itu dari slide ini. Next. Alright, ini klasifikasi berdasarkan data source-nya. Bukan data source, berdasarkan source-nya. Kok data source-nya? Berdasarkan source-nya, tadi ada yang built-in, ada yang eksternal. Sempat juga beberapa kali di-mention ya di awal-awal. Built-in itu yang memang bawaan dari Python-nya. Ketika kalian menginstal Python, ya itu sudah include tanpa harus import external library. Tipe data ini sudah ada di dalam Python, kalian bisa gunakan gitu. Nah, tapi beberapa tipe data itu harus bersifat eksternal, kalian gunakan tapi perlu import library eksternal dulu. Memang biasanya tipe data yang bersifat eksternal ini kenapa tidak langsung built-in dengan Python, karena ya tidak semua orang menggunakan tipe data yang contoh yang eksternal ini, contoh kayak NumPy, NDRI, Pandas, data frame, datetime, date, ya masih banyak lagi, nggak saya mention satu-satu sih, tapi kalian kalau cari di internet pasti banyak lah beberapa tipe data lain yang memang sudah bawaan dari library eksternal ataupun sebutannya mungkin custom gitu ya. Nah, ini karena keperluan setiap orang berbeda-beda, setiap programmer berbeda-beda, makanya untuk tipe data yang tadi yang NDRI contohnya yang data frame ini hanya dipakai tergantung programmer aja, kalau yang mau pakai tinggal import gitu. Tapi kalau built-in itu sifatnya basic, cenderung setiap programmer pasti sering menggunakannya, makanya dia dibuat built-in seperti itu. Kurang lebih begitu penjelasannya. Dan next slide. Nah, di next slide ini langsung conclusion aja. Conclusion ya, pertanyaan terbesarnya itu kenapa kita perlu memilih tipe data yang sesuai dengan kebutuhan. Ya ada 3 alasannya sejauh ini yang saya berdasarkan pengalaman, yaitu memilih tipe data itu yang tepat itu memastikan bahwa program kalian menggunakan resource device kalian, dalam contohnya misalnya laptop ya,
Misalnya laptop kalian itu resource-nya dipakai secara efisien, misalnya memorinya gitu, alokasi memorinya. Kalau kalian salah atau kurang bijak menentukan tipe data yang tepat dalam program-program yang bersifat production, ya biasanya sih itu bakalan mengganggu ya proses production yang terjadi gitu, karena menyebabkan misalnya out of memory atau out of resource, intinya sih kayak gitu. Jadi penting sih kalau dalam konteks production kalian atau dipakai secara luas gitu ya aplikasi kalian atau program kalian itu untuk memilih tipe data yang tepat. Tapi kalau kalian pakai untuk keperluan lab doang itu ya mungkin nggak akan kerasa. Lalu yang kedua itu memilih tipe data itu akan mengimprove processing speed. Nah, kecepatan dalam memproses. Karena kan tadi ya mungkin masih berkaitan dengan yang awal. Kalau yang awal itu menggunakan memori secara efisien, nah impact-nya adalah prosesnya juga bisa jadi lebih cepat gitu. Balik lagi, mungkin kalau misalnya kalian hanya menggunakannya untuk keperluan lab nggak akan terasa, atau tugas kampus kayak gitu ya nggak akan terasa. Tapi kalau dipakai di proses production sih ya bakal kerasa banget itu. Salah menentukan tipe data bisa aja memperlama sebuah proses gitu yang harusnya sudah selesai dari 1 jam lalu, mungkin jadinya udah 4 jam gitu kan, masih belum selesai, bisa jadi gitu. Lalu juga memilih tipe data yang tepat itu ya intinya memsimplify proses programmingnya itu sendiri. Jadi kalau kalian mendevelop sebuah program, dalam hal ini program Python, itu ya dengan memilih tipe data yang tepat itu sebenarnya akan mengefisiensi code kalian gitu. Bisa jadi juga yang tadinya kalian butuh lebih dari 1 baris code, dengan memilih tipe data yang tepat, oh kayaknya pakai tipe data yang misalnya yang A, yang float, jadinya lebih ramping gitu code kalian gitu. Ya tentunya ini berimpact juga atau memiliki implikasi juga ke banyak hal, misalnya dari readability code kalian tuh jadi lebih enak gitu. Karena kan dalam bekerja kita kadang nggak selalu sendiri ya. Kalau dalam konteks kerja itu kita kan as a team juga mungkin aja. Dengan code yang enak dibaca, tim member kalian juga jadinya lebih bisa cepat memahami kode kalian gitu. Lalu juga reducing error karena dengan kode yang lebih ramping, lebih efisien. Human error gitu ya dalam konteksnya membangun code itu, misalnya pada typo atau segala macam tuh jadinya bisa ditekan lah error-error seperti itu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya sih, kalian bisa baca sendiri tuh ya di paragrafnya. Tapi poinnya adalah memilih tipe data ini sesuatu yang penting ya dalam bijak. Kadang benar itu belum tentu bijak. Kalian mungkin run properly dengan tipe data tertentu, tapi kalau kalian bijak mungkin sebenarnya ada tipe data yang lebih oke lagi untuk program kalian tersebut misalnya. Nah itu bagus sih. Nah kurang lebih seperti itu sih. Itu masukan dari gua aja sih, opini gua aja gitu ya. Tapi gue yakin beberapa programmer yang kalau memang udah jam terbangnya tinggi sih bakalan ngerti sih maksud gue. Itu memang sesuatu yang kritikal memilih tipe data itu, walaupun sifatnya basic tipe data ini karena konsep-konsep basic itu, tapi memilih tipe data yang tepat dan bijak itu sangat krusial ternyata ketika di lapangan. Sebenarnya tentang tipe data ini saya atau gue lebih sudah pernah collab juga dengan teman-teman saya gitu ya. Mungkin buat diantara kalian ada yang tertarik nonton, linknya ada di screen inilah nanti ya. Atau saya belum tahu mau disimpan di mana. Berisik banget ya ada orang lewat. Ya kurang lebih nanti share linknya ada di sini. Jadi kalau kalian nonton, di sana juga membahas langsung tapi dalam satu video tipe-tipe data yang
lain, tapi di satu sisi gue juga mau bikin video yang khusus lebih detail membicarakan tipe-tipe datanya, pembahasan untuk masing-masing tipe data, misalnya integer, pengennya sih bahasnya mendetail gitu. Jadi saya atau gue buat dalam video yang berbeda ya. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi panjang penutupnya. Jadi sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah nonton, para techies yang udah nonton. Dan seperti biasa gue minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah mention atau segala macam ya, mohon maaf. Silakan kritik saran bisa kalian kasih di kolom komentar, pastinya dengan cara-cara yang baik karena agar menjaga ekosistem ngoprek kita jadi tetap enak gitu. Dan buat teman-teman yang suka juga bisa bantu subscribe dan like dan klik tombol loncengnya seperti biasa. Genap ya, ganjil ya, jangan genap. Oke, thank you teman-teman semua dan para techies semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.